Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, apa kabar? Pastinya semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Kembali lagi dengan saya, Bu Ina, dalam mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari mengenai materi pencemaran lingkungan. Adakah yang tahu apa itu pencemaran lingkungan? Pernahkah kalian melihat pencemaran lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian? Misalnya saja botol minuman bekas air kemasan yang berserakan di tanah, atau asap dari industri. Tentu saja pernah kan? Tentu saja, karena pencemaran lingkungan itu selalu dekat dengan kita. Nah, apa sih pencemaran lingkungan dan bagaimana saja cara menanggulanginya? Mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki karena dapat mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Tahukah kalian, zat yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan itu disebut dengan polutan. Suatu zat dikatakan sebagai polutan apabila keberadaan zat melebihi jumlah normal atau ambang batas. Kemudian berada pada tempat yang tidak semestinya. Dan yang terakhir, berada pada waktu yang tidak tepat. Nah, tahukah kalian ada berapakah jenis pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama, pencemaran air, yang kedua, pencemaran udara, yang ketiga, pencemaran tanah, dan yang keempat, pencemaran suara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing jenis pencemaran lingkungan. Pertama, pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Kira-kira faktor apa saja sih yang menyebabkan pencemaran air? Faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran air adalah yang pertama, limbah industri. Contohnya, limbah cair pabrik, seperti limbah bekas pewarna pabrik tekstil. Yang kedua, limbah rumah tangga. Contohnya, limbah deterjen, yakni bekas air cucian deterjen yang dibuang ke sungai. Yang ketiga, ada limbah pertanian. Contohnya, penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang terlalu banyak sehingga mencemari sungai. Lalu, apakah dampak yang terjadi dari adanya pencemaran air? Dampak pencemaran air adalah menurunnya kualitas air, terjadinya gangguan kesehatan, dan mengganggu pemandangan. Dan kira-kira bagaimanakah cara penanggulangan pencemaran air? Cara penanggulangan pencemaran air adalah membuat penampungan sementara limbah pabrik sebelum dibuang ke sungai. Yang kedua, tidak membuang sampah ke sungai. Dan yang ketiga, tidak menggunakan racun atau peledak saat menangkap ikan. Yang kedua, pencemaran udara. Apa itu pencemaran udara? Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia, fisik, maupun biologi yang melebihi batas normal. Dan faktor yang menyebabkan pencemaran udara adalah faktor alam. Contohnya, asap dari kebakaran hutan dan debu vulkanik gunung meletus. Kemudian ada faktor manusia. Contohnya, asap dari pembakaran sampah, kemudian asap dari kendaraan, dan juga asap dari cerobong pabrik. Dan dampak yang diakibatkan dari pencemaran udara antara lain, yang pertama, gangguan penyakit ISPA atau inspeksi saluran pernafasan atas. Kemudian, yang kedua, aktivitas gunung berapi mampu menyebabkan hujan asam yang mampu membuat tumbuhan mati. Yang ketiga, efek rumah kaca.
yakni saat karbon dioksida tinggi akan menyebabkan suhu di bumi juga mengalami kenaikan. Dan cara untuk menanggulanginya adalah dengan cara yang pertama melakukan reboisasi, kemudian mengurangi penggunaan kendaraan, dan yang ketiga menggunakan filter atau penyaring sebelum membuang asap industri. Kemudian yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi masuknya zat atau banyaknya benda kimia, fisik, maupun biologis ke dalam tanah. Apakah yang menyebabkan terjadinya pencemaran tanah? Yang menyebabkan pencemaran tanah adalah yang pertama ada limbah domestik. Limbah domestik sendiri itu dibagi menjadi dua, ada limbah padat, ada juga limbah cair. Limbah padat contohnya seperti kaleng bekas makanan, botol plastik, dan lain sebagainya. Kemudian limbah cair contohnya seperti oli, deterjen, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah limbah industri. Contohnya limbah cair pabrik tempe atau tahu yang dibuang langsung ke tanah. Dan yang ketiga ada limbah pertanian. Contohnya limbah pupuk kimia dan pestisida yang digunakan secara berlebihan. Dan lama-kelamaan dapat membuat struktur tanah menjadi jelek. Kira-kira apa ya dampak yang dapat ditimbulkan? Dampak yang dapat ditimbulkan oleh adanya pencemaran tanah adalah yang pertama, merusak kesuburan tanah. Yang kedua, mempengaruhi kelangsungan hidup hewan yang berada di tanah. Lalu, bagaimana penanggulangan yang dapat dilakukan? Penanggulangan yang dapat dilakukan antara lain, yang pertama, mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Yang kedua, tidak membuang air deterjen ke tanah. Dan yang ketiga, mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia. Anak-anak, kalian tahu berapa lama sampah dapat diuraikan di dalam tanah? Kira-kira berapa lama ya sampah-sampah yang kita buang dapat terurai? Yang pertama itu ada koran. Koran itu terbuat dari kertas, sehingga masa penguraiannya akan lebih cepat. Masa penguraiannya adalah selama 4 minggu atau setara dengan 1 bulan lamanya. Kemudian ada kantong plastik. Pasti kalian sering menggunakannya bukan? Ya, betul sekali. Kantong plastik yang sering kalian gunakan ternyata akan terurai selama 10 hingga 20 tahun lamanya. Nah, untuk mengurangi pencemaran, kita bisa menggunakan tas kain yang dapat digunakan beberapa kali untuk berbelanja, sehingga kita bisa ikut serta menjaga bumi kita dari pencemaran. Kemudian ada kaleng aluminium. Tentu kalian sering melihat kaleng aluminium bukan? Misalnya kaleng minuman soda, kaleng sarden, dan lain sebagainya. Nah, kaleng ini akan terurai sampai 80 sampai 100 tahun. Wah, lama bukan? Nah, itu kita harus meminimalisir penggunaannya ya. Kemudian ada botol plastik. Botol plastik yang biasanya terdapat pada botol kemasan air minum kalian ternyata akan terurai di tanah selama 450 tahun. Wah, coba bayangkan anak-anakku, begitu lama sekali botol plastik dapat terurai bukan? Nah, sekarang kalian harus meminimalisir penggunaan botol plastik ya. Kira-kira caranya bagaimana? Caranya yaitu menggunakan botol minum yang tidak sekali pakai. Kemudian yang terakhir ada styrofoam. Styrofoam ini ternyata tidak dapat terurai loh. Jika kalian membungkus makanan, lebih baik tidak menggunakan styrofoam ya. Karena styrofoam ini juga dibuat menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Lalu bagaimanakah solusinya? Ya, kalian bisa menggunakan daun ataupun wadah makanan yang aman untuk membungkus makanan kita. Kemudian yang terakhir itu ada pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengganggu makhluk hidup di sekitarnya. Apa saja sih yang menyebabkan pencemaran suara? Yang menyebabkan pencemaran suara antara lain bunyi bising dari pesawat, kemudian bunyi dari alat transportasi darat seperti kendaraan bermotor yang dimodifikasi, kereta, dan lain sebagainya. Kemudian ada bunyi keras dari alam, seperti petir, letusan gunung berapi. Kemudian ada suara dengung toa atau speaker yang dalam kondisi tidak bagus.
Lalu, dampak pencemaran suara adalah yang pertama, gangguan pendengaran, jantung, dan lain sebagainya. Yang kedua, gangguan psikologis akibat stres yang berkepanjangan. Dan cara untuk menanggulangi pencemaran suara adalah tidak tinggal di dekat bandara, kemudian tidak menggunakan knalpot yang bersuara bising. Sudah paham kan tentang materi kita? Nah, tadi kita telah mempelajari mengenai berbagai macam pencemaran, kemudian dampaknya, kemudian cara menanggulanginya. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang tadi sudah saya share ya. Dan jangan lupa untuk menerapkan 3M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah mencuci tangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Tunggu di pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.